Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, oke adik-adik kami semua yang mau persiapan di SBMPN 2021, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Nah, adik-adik boleh terlebih dahulu download soal-soalnya ada di website Ruang Para Bintang. Silakan dicari nanti di sini mulai tahun 2010 hingga tahun 2019. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga sukses untuk kalian. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas soal SBMPN tahun 2019. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa tonton video ini agar kalian benar-benar paham dan sukses di SBMPN. Nah, soal yang pertama, unsur-unsur yang terletak dalam golongan yang sama pada sistem periodik unsur. Maka nanti kalau dalam sistem periodik unsur, kita harus tahu dulu istilah yang namanya periode dan golongan. Jadi nanti di dalam sistem periodik unsur, itu nanti unsurnya dikelompokkan ada dari atas ke bawah. Maka dari atas ke bawah itu nanti unsurnya dikelompokkan atau disusun di dalam satu golongan. Tapi kalau nanti unsur itu disusun dari kiri ke kanan, maka nanti namanya disebut dengan periode. Nah, jadi unsur-unsur itu disusun di dalam satu periode, nanti pengaruh dari jumlah kulit. Artinya kalau unsur disusun dalam satu periode, lihat yang jumlah kulitnya sama. Jadi kalau unsur-unsur yang mempunyai kulitnya sama, maka unsur itu dikelompokkan di dalam satu periode. Maka di dalam sistem periode unsur, kulit itu sampai ada 7, kulit K sampai dengan kulit Q. Maka K inilah kulit pertama sampai dengan kulit ketujuh. Jadi unsur itu dikelompokkan dalam sistem periode unsur, di dalam satu periode jumlah kulitnya sama. Tapi kalau nanti unsur itu dikelompokkan di dalam satu golongan, itu karena memiliki sifat kimia yang sama. Memiliki sifat kimia yang sama. Jadi kalau unsur itu dikelompokkan mempunyai sifat kimia yang sama, maka dikelompokkan di dalam satu golongan. Atau boleh juga yang mempunyai elektron valensi yang sama. Jadi kalau nanti elektronnya sama, elektron valensi sama. Jadi kalau elektron valensinya sama, maka dikelompokkan di dalam satu golongan. Maka untuk soal ini tidak bisa kita jawab unsur yang terletak dalam golongan yang sama dalam sistem periode unsur karena memiliki elektron valensi sama. Elektron valensi itu elektron yang terluar atau elektron yang terakhir. Maka dari soal ini jawaban yang tepat adalah dodol. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang berikutnya. Persamaan berikut ini yang merupakan reaksi redoks. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu konsep dari reaksi redoks. Jadi kalau nanti apa itu dikatakan reaksi redoks. Nah, jadi kalau nanti redoks ini singkatan. Nah, kepanjangannya, kalau dikatakan dia reaksi redoks, berarti di dalam reaksinya ada yang mengalami reaksi reduksi
dan ada yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, itulah dikatakan reaksi redoks. Jadi dalam reaksinya ada sekaligus yang reduksi dan oksidasi. Nah, kalau reduksi ini biasanya secara umum ciri-cirinya kalau dikatakan reaksinya reduksi, itu bilangan oksidasinya turun. Tapi kalau dia oksidasi, bilangan oksidasinya naik. Jadi ada yang biloxnya turun dan ada biloxnya naik. Nah, misalnya contoh, ada reaksi kita buatkan MnO4- ditambah Br- menghasilkan Mn2 positif ditambah dengan Br2. Maka dari reaksi ini kita cek, dari senyawa-senyawa ini, dari zat ini, yang mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Maka dari sini kan bisa kita cek MnO4- yang berubah adalah Mn. Di mana muatannya -1, artinya jumlah bilox ini total semua itu harus -1. Di mana oksigen itu kan -2. Jadi -2 kali 4 -8. Maka supaya -1, Mn di sini adalah biloxnya 7. Nah, Mn di kiri positif 7, maka di kanan ini kan biloxnya 2 ini. Nah, ada muatannya 2. Maka dari 7 ke 2, maka bilangan oksidasinya turun. Kalau turun, maka dikatakan reaksinya reduksi. Nah, kemudian Br- sini kita lihat juga. Nah, muatannya ada -1, berarti biloxnya -1. Nah, kita lihat di sini Br2. Kalau unsurnya unsur bebas, gak ada kawannya, unsur tunggal, itu pasti biloxnya 0. Maka bisa kita cek dari -1 ke 0, maka biloxnya naik. Jadi kalau bilangan oksidasinya naik, maka dikatakan reaksi ini oksidasi. Nah, jadi kesimpulan, reaksi ini ada yang reduksi dan ada yang mengalami oksidasi. Maka bisa kita ambil kesimpulan, reaksi di atas adalah reaksi redoks. Nah, untuk menjawab soal ini, gampang aja. Yang manakah merupakan reaksi redoks? Berarti kan ada yang reduksi dan ada yang oksidasi. Nah, cara cepatnya gampang aja. Kalau nanti soal di SBMPN, keluar manakah di bawah nih reaksi redoks, ini terlalu gampang soalnya. Cara cepatnya gini aja. Nah, kalian cek aja dalam reaksinya, lihat di dalam reaksi nanti, apabila kalian jumpai ada yang bentuknya unsur bebas. Biasanya kalau dalam reaksi kalian jumpai ada unsur bebas. Unsur itu tunggal. Bisa beratom 1, bisa beratom 2. Misalnya yang beratom 2, O2, H2, N2 gitu. Nah, yang jelas kalau dia unsurnya unsur bebas, itu kan bilangan oksidasinya 0. Nah, jadi kalau nanti dalam reaksi, kalian jumpai ada unsur bebas, maka itu pasti reaksi redoks. Mau di kiri, mau di kanan, mau berapa jumlah unsur bebas, kalau dijumpai ada unsur bebas, pasti dia reaksinya redoks. Nah, contoh nih, kita lihat di option A. Nah, CaCO3 kan nggak unsur ini, senyawa. Ada Ca, ada C, ada U. Gitu juga menghasilkan CaO dan CO2. Ini kan senyawa ini. Nah, maka yang tepat ini jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena di dalam reaksi ini ada unsur bebas. Yang mana unsur bebas ini? Mg. Monoatomik. Nah, di sini sebelah kanan ada H2. Inilah dia atomik. Beratom 2 dia. Nah, jadi kalau dalam reaksinya ada unsur bebas, maka dipastikan reaksinya adalah reaksi redoks. Maka soal ini yang tepat jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, ini soal yang berikutnya. Koefisien reaksi yang tepat untuk reaksi Al ditambah H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah H2. Maka dari soal ini intinya reaksinya dia harus setara. Nah, jadi konsep dasar kalau dikatakan reaksinya itu harus setara. Nah, kapan reaksinya setara? Nah, nanti ada syaratnya. Syarat dikatakan reaksinya setara itu jumlah atom yang berada di ruas kiri itu harus sama dengan jumlah atom yang di ruas kanan. Jadi jumlah atomnya harus sama kiri dan kanan. Nah, kalau udah sama berarti dikatakan dia setara. Nah, jumlah atom itu yang mana? Ini dasar dari belajar kimia. Nah,
Contoh nih, kalau misalnya ada senyawa H2O. Nah, kita buat misalnya nih koefisiennya 3. Maka di dalam konsep senyawa kimia, kita harus tahu dulu yang mana koefisien, yang mana indeks. Nah, pertama dapat di sini ada angka 3, itu angka 3 dalam kimia namanya disebut koefisien. Nah, yang di belakang unsur itu namanya indeks. Contoh nih, H ada 2 berarti kan O ada 1. Maka yang angka 2 ini, yang angka 1 di sini, itu namanya disebut indeks. Jadi beda koefisien, beda indeks. Koefisien yang paling depan, indeks yang di belakang unsur. Nah, jadi untuk menentukan rumus jumlah atom dari unsur, itu rumusnya koefisien kita kali indeks. Inilah rumus mencari jumlah atom. Jadi koefisien kali indeks. Maka bisa kita hitung dari sini, 3H2O, berarti bisa kita cari jumlah atom hidrogennya, berarti kan koefisien kali indeks nih. Koefisiennya 3, indeks H ada 2. Maka jumlah atomnya 3 kali 2, kan sama dengan 6 ini. Gitu. Nah, kemudian jumlah atom O juga bisa kita cari. Nah, koefisiennya tetap 3, indeks O ada 1. Maka jumlah atom O pada senyawa 3H2O adalah 3 kali 1 sama dengan 3. Itulah jumlah atom. Nah, untuk soal ini udah bisa lah kita jawab nih. Nah, gampang aja nih. Jadi ada reaksinya nih. Al ditambah H2 SO4. Nah, menghasilkan Al2 buka kurung nih SO4 3 kali ditambah dengan H2. Maka kita cek lah reaksinya ini. Kan belum setara. Maka biar setara ini biasanya nanti kita tambah dengan koefisien. Jadi dikatakan setara, biasanya nanti kita ubah koefisiennya buat. Nah, contoh nih, atom Al, ada atom H, ada S dan O, atomnya harus sama kiri dan kanan. Nah, jadi bisa kita cek nih. Al di kiri, jumlah atomnya kan ada 1 nih. Nah, sementara jumlah atom Al di kanan ada 2. 1 kali 2, jadi 2 di sebelah kanan. Nah, supaya sama, maka yang Al ini kita tambah koefisien. Jadi kita letakkan dia koefisien angka 2. Gitu. Jadi jumlah Al-nya udah sama. Nah, yang belum sama kita lihat jumlah atom S sama O. Nah, S di sini kan dia buka kurung nih 3 kali. Berarti jumlah atom S di kanan 3. Oksigen juga nih 4 kali 3 12 gitu. Nah, biar sama S-nya kan ada 3, maka biar sama kita buat aja angka 3 di sini. Nah, jadi S-nya ada 3 udah sama. O-nya 4 kali 3 12 sama juga nih. 3 kali 4 juga 12. Nah, udah sama, tinggal yang H nih. H di sini berarti kan 3 kali 2. Koefisien kali indeks 3 kali 2 6. Maka di ruas kanan hanya masih 2. Maka biar sama kita tambah koefisien nih 3. Nggak boleh 2 nih kita ganti dengan 6. Koefisiennya kita ubah-ubah. Inilah dikatakan reaksinya setara. Maka setaranya ini jumlah koefisien Al ada 2. H2SO4 ada 3, Al2SO4 3 kali ada 1, H2-nya ada 3. Maka yang ditanya, koefisien reaksi yang tepat untuk ini. Berarti perbandingannya adalah 2, 3, 1, 3. Maka yang tepat dari soal ini jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang selanjutnya. Untuk membakar sempurna 1 mol C4H10 diperlukan oksigen sebanyak berapa mol? Nah, jadi kalau nanti ini cara ngerjakannya, langkah pertama kita buat dulu persamaan reaksi. Jadi kalau nanti buat reaksi pembakaran hidrokarbon. Jadi reaksi pembakaran suatu hidrokarbon. Jadi hidrokarbon itu ada hidrogen dan ada karbon. Maka kita misalkanlah ini dengan CXHY. Nah, bisa aja C-nya 2, hanya 4 gitu. Yang penting ada karbon dan hidrogen. Kalau reaksinya dibakar, itu pasti tambah O2. Nah, dibakar berarti tambah O2. Kalau dibakar, ini pasti hasilnya membentuk CO2 dan H2O. Inilah bentuk dari membuat persamaan reaksi pembakaran pada hidrokarbon. Nah,
dari soal ini nih, hidrokarbonnya ada dikasih tahu C4H10. Nah, inilah dia. C4H10. C4H10 ini namanya disebut dengan butana. Jadi ketika butana dibakar berarti tambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, sebelum kita dapat jawabannya, kita setarakan dulu reaksinya nih. Nah, cara menyetarakan tadi sudah di video sebelumnya. Nah, jumlah atom C yang harus sama, kiri dan kanan. Kita cek jumlah atomnya. Nah, jumlah atom C di kiri kan 4. Maka biar sama, berarti kita kali 4. Kemudian H di kiri ada 10. Maka di kanan ada 2. Maka biar 10, kita kali 5. Baru jumlah O-nya udah banyak ini. O di kiri ada 2. O di kanan 4 kali 2, 8. Di sebelah kanan lagi 5 kali 1, 5. Berarti 8 tambah 5, 13. Maka bisa kita buat ini supaya sama. Samalah itu dengan 13/2. Nah, dikatakan reaksinya setara. Nah, katanya dalam soal nih, 1 mol C4H10. Jadi C4H10 dikasih tahu ada sebanyak 1 mol. Nah, ketika C4H10 dibakar sebanyak 1 mol, maka berapa mol lah oksigen yang dihasilkan? Berarti yang ditanya ini nih, berapalah mol oksigen? Nah, untuk mencari ini, maka kita boleh perbandingan ini konsep di dalam reaksi kimia. Fungsi koefisien ini banyak sekali ya. Fungsi koefisien ini di dalam persamaan reaksi bisa menyatakan perbandingan mol. Kemudian koefisien bisa menyatakan perbandingan volume dan satu lagi bisa menyatakan tekanan. Di mana volume dan tekanan ini hanya berlaku dalam wujud gas zatnya. Jadi koefisien bisa menyatakan mol, volume, dan tekanan. Atau sebaliknya, mol bisa jadikan koefisien, volume bisa jadikan koefisien, dan tekanan bisa jadi koefisien. Maka berlakulah rumusnya, mencari mol yang ditanya itu, kita ambil dari perbandingan koefisien nih. Rumusnya seperti ini aja. Nah, rumusnya adalah koefisien yang ditanya, kita bagi dengan koefisien yang diketahui. Jadi koefisien ditanya per diketahui kali dengan mol yang diketahui. Ini rumusnya. Jadi kalau satu zat mol dapat, maka mol yang lain dapat. Kita ambil aja dari koefisien. Nah, artinya gini nih. C4H10 kan 1 mol. Maka berapa mol ini gitu. Nah, logikanya juga bisa nih. 1, 1. Kalau 13/2, ya udah kan sama 13/2. Nah, dari mana ini rumusnya? Jadi, bisa kita buat bentuk rumusnya. Jadi, mol oksigen sama dengan koefisien ditanya. Koefisien ditanya kan oksigen nih. Koefisien paling depan. 13/2. Berarti 13/2 per koefisien yang diketahui kan ini nih. 1. Berarti 13/2 per 1 kali mol yang dikasih tahu nih. Katanya kan ada 1 mol. Ya udah, kita tulis 1 mol. Jadi kalau ada 5 mol, ya kita kali 5 aja gitu. Jadi 13/2 dikali 1. Ya udah 13/2 berarti dapatnya adalah 6,5 mol. Jadi oksigen yang dibutuhkan sebanyak 6,5 mol. Ya. Maka dari soal ini jawaban yang tepat adalah ayam. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang selanjutnya. Katanya pernyataan yang kurang tepat tentang larutan elektrolit. Jadi ini masalah konsep definisi dari larutan elektrolit. Nah, jadi larutan itu ada 2. Ada larutan elektrolit dan ada larutan non-elektrolit. Nah, jadi kalau nanti definisi dari larutan elektrolit, ini kata dasarnya elek, berarti dia listrik. Jadi, larutan elektrolit itu artinya larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi larutan itu kenapa bisa menghantarkan arus listrik? Berarti kan ada terjadi perpindahan muatan. Nah, jadi karena dia bisa menghantarkan arus listrik, maka larutan elektrolit itu artinya larutannya dapat terionisasi atau dia terurai. Dapat terionisasi
nanti menjadi ion positif dan menghasilkan ion negatif. Karena ada ion positif, ada ion negatif lah, maka dia nanti bisa menghasilkan arus listrik. Nah, contoh nih sederhana. Misalnya ada larutan garam, natrium klorida. Maka kalau natrium klorida ini kita ionisasi, maka dia nanti dalam bentuk larutannya akan terurai menjadi Na positif dan Cl-. Karena menghasilkan ion positif dan ion negatif, ion positif itu namanya adalah kation. Ion negatif itu disebut namanya anion. Jadi karena ada melepaskan kation dan anion, maka dia bisa mengantarkan arus listrik. Nah, kita cek dari soal ini, katanya yang kurang tepat. Yang A dapat menghantarkan arus listrik. Jadi larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik. Jadi kalau non-elektrolit berarti tidak mengantarkan arus listrik. Berarti ini jawabannya masih salah ya. Kemudian yang B, di dalam larutan elektrolit terdapat kation dan anion. Ya, larutan elektrolit itu menghasilkan kation dan anion. Karena menghasilkan kation dan anion lah, maka dia bisa menghasilkan arus listrik. Kemudian, zat larutnya berupa asam, basah, dan garam. Ya. Jadi contoh-contoh larutan elektrolit itu, contohnya adalah semua jenis asam, semua jenis basah, dan semua jenis garam itu termasuk larutan elektrolit. Nah, ciri-ciri asam itu dia akan terionisasi membentuk ion H positif. Kalau basah, terionisasi membentuk ion OH-. Dan garam ini campuran gabungan dari asam dan basah. Jadi contoh-contoh larutan elektrolit adalah asam, basah, dan garam. Berarti ini masih benar ya. Yang ditanya adalah yang kurang tepat. D. Pada proses elektrolisis selalu menghasilkan gas. Ya, jadi kalau nanti dalam sel elektrolisis itu menimbulkan gas. Berarti kalau terjadi gas, maka terjadi yang namanya proses arus listrik. Jadi konsep daripada elektrolisis. Jadi kalau konsep elektrolisis itu adalah dia nanti prinsip kerja dari elektrolisis itu nanti prosesnya mengubah dari arus listrik menghasilkan reaksi kimia. Itulah namanya konsep dari elektrolisis. Jadi bisa menghasilkan arus gitu. Nah, yang E, titik bekunya lebih rendah daripada titik beku pelarut. Jadi inilah kurang tepat ya. Jadi titik beku lebih tinggi daripada titik beku pelarut. Jadi kalau dia masalah titik beku ini bisa kita buat konsepnya. Jadi kalau masalah titik beku. Jadi titik beku itu rumusnya adalah delta TF sama dengan berarti TF0 dikurang dengan TF aksen. Di mana keterangannya ini TF0 itu adalah titik beku pelarut. Titik beku daripada pelarut. Biasanya pelarut itu adalah air. Tapi kalau TF aksen ini adalah titik beku larutan. Nah, maka dari rumus ini, kalau titik beku pelarut itu kan biasanya air. Air itu membeku pada suhu 0. Nah, dari rumus ini delta TF sama dengan TF0 dikurang TF aksen. Titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Maka dari rumus ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwa titik beku pelarut itu lebih besar daripada titik beku larutannya. Kalau titik beku air 0, maka titik beku larutan pasti di bawah 0 gitu. Jadi titik bekunya lebih rendah daripada titik beku pelarut. Jadi benar. Jadi titik beku larutan itu lebih rendah daripada titik beku pelarut. Atau titik beku pelarut lebih besar daripada titik beku larutan. Jadi pernyataan yang kurang tepat katanya. Maka jawabannya di sini adalah dodol. Jadi kalau dia elektrolisis itu mengubah arus menjadi kimia.
Kalau dia sel volta baru kebalikannya. Kimia menghasilkan yang namanya arus listrik. Jadi pada proses elektrolis selalu menghasilkan gelembung gas. Jadi nggak selamanya dia menghasilkan selembung gas. Jadi bisa menghasilkan tapi tidak selalu gitu. Kenapa? Karena dalam sel elektrolisis ini dia nanti akan berlangsung secara non spontan. Oke ya, jadi soal ini yang paling tepat, yang kurang tepat katanya jawabannya adalah dodol. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya.